sedikit perkataan baik ternyata ketika direnungi akan mendatangkan manfaat yang besar buat kehidupan kita. Bahwa kita sebagai seorang mukmin harusnya saling asih, saling asuh gitu kan ya. Nah, itulah sifat orang mukmin yang sebenar-benarnya. Jumat 26 April silam, kabar duka datang dari seorang ulama ternama, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz yang akrab dikenal dengan nama UJ itu meninggal akibat kecelakaan motor tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada sekitar pukul 2 dini hari. J yang dikenal sebagai Ustadz Gaul itu sejak 2008 memang menjalani hobinya berkendara motor. Bahkan beberapa waktu lalu, UJ sempat mengendarai motor dari Jakarta ke Semarang, Jawa Tengah. Namun, yang akhirnya membuatnya menghadap Yang Maha Kuasa. UJ pun menutup usia di umur 40 tahun yang baru saja 14 hari ia lewati. Beberapa hari sebelum kepergiannya ke keabadian, sang ustadz seperti telah memberi tanda. UJ mengirimkan pesan melalui smartphone-nya yang memberitahu kalau ia tidak lagi menggunakan nomor telepon genggam dan smartphone yang dipakai saat itu. Dan inilah pernyataan UJ di pesan singkatnya tersebut. Assalamualaikum. Mulai hari ini saya nggak lagi pakai nomor HP dan BBM ini. Sekali lagi, maaf lahir batin. Pasti banyak salahnya. Selain itu, beberapa waktu sebelum kecelakaan maut merenggut nyawanya, UJ juga seperti pamit melalui akun media sosial partnya. Kala itu, UJ berkata, pada akhirnya semua akan menemukan yang namanya titik jenuh. Dan pada saat itu, kembali adalah yang terbaik. Kembali pada siapa? Kepada Dia pastinya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tanda lainnya yang mungkin tidak disadari juga dialami oleh sahabat sang ustadz, yaitu Ustadz Somad. 5 hari sebelum UJ meninggal, Ustadz Somad bertemu UJ. UJ memberikan cincin dan pecinya dengan pesan agar Ustadz Somad meneruskan dakwahnya. Selain itu, kepada sang adik, Fajar Shidik, sang ustadz ternyata sudah berpesan untuk dimakamkan di samping makam ayahanda jika meninggal. Sejak kecil, UJ telah mendapat pendidikan Islam yang kuat. Saat ia duduk di bangku sekolah dasar, UJ berhasil meraih prestasi musabaqah tilawatil Quran sampai tingkat provinsi. Namun, sebagai manusia biasa, UJ remaja pernah jatuh ke dalam kekelaman dunia. Ia pernah terjerumus ke narkoba dan dunia malam. Tetapi setelah diajak umroh oleh ibu dan kakaknya, UJ pun menemukan pencerahan. Gaul itu kemudian memulai dakwah pertamanya di sebuah masjid di daerah Mangga 2, Jakarta Barat. Saat itu ia berdakwah dengan teks yang ditulis oleh sang istri, Pipik Dian Irawati. Untuk dakwah pertamanya itu,
UJ mendapat pemberian sebesar Rp35.000 yang langsung diberikan kepada istrinya. Sejak itulah UJ pun mulai sering dipanggil berdakwah. Ia disukai berbagai kalangan karena bahasa-bahasanya yang mudah dipahami, serta ia mau berbagi pengalaman-pengalaman buruk yang pernah ia lalui. Selain berdakwah melalui ceramah, UJ juga dikenal sering berdakwah melalui alunan lagu. Sang mantan model sampul majalah remaja pertengahan 1990-an itu juga dikenal menggeluti dunia tarik suara. Dunia hiburan sebenarnya bukan hal baru bagi UJ. Pada 1991, UJ pernah dinobatkan sebagai pemeran pria terbaik dalam sepekan sinetron remaja yang diadakan TVRI. UJ mulai mengenal dunia akting lantaran sering bergaul dengan teman-temannya di Institut Kesenian Jakarta hingga pernah bermain dalam sinetron Pendekar Halilintar. Bertahun-tahun berada di depan kamera, termasuk berdakwah di televisi, membuat sosok UJ memang populer. Selain dikenal sebagai seorang ulama, kehidupan keluarga sang ustadz juga dikenal harmonis. Dengan 4 orang anak dan seorang istri yang cantik, UJ tergolong public figure yang sering menunjukkan keharmonisan dirinya dengan keluarga. Menurut putri pertama UJ, sang ayah adalah sosok yang suka bercanda. Selain itu, ternyata UJ sering menggunakan kamar putrinya tersebut untuk membuat lagu. Banyak orang mengakui bahwa UJ adalah pribadi yang hangat, karismatik, dan peduli kepada orang lain. Salah satunya ia tunjukkan saat UJ andil dalam memperkenalkan dan mendukung pasangan Ustadz Guntur Bumi dengan Puput Melati hingga menikah. Dengan segala sifat baiknya itulah, lautan manusia mengiringi sang ustadz tampan ke peristirahatannya yang terakhir. Bahkan banyak di antara mereka yang sedih dan bersimpati walau tidak mengenal UJ secara pribadi. Pemirsa, tak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan ajal akan menjemput. Dan ketika seseorang harus berpulang kepadanya, tak ada yang lebih indah untuk ditinggalkan selain kebaikan yang akan tetap ada di setiap hati mereka yang masih hidup. Selamat jalan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Terima kasih untuk setiap nasihat dan pengalaman yang pernah engkau berikan. Semoga amal ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.